Excellent. Cerita diawali dari sebuah pulau yang hanya dihuni oleh kaum wanita. Pada masa itu, para wanita memutuskan untuk memisahkan diri dari kaum laki-laki. Mereka bertekad untuk membuat tatanan dunia baru, agar di masa depan dunia hanya dikuasai oleh wanita. Jika bumi hanya dihuni oleh kaum wanita, maka tidak akan ada lagi kasus perceraian, perselingkuhan, ataupun KDRT. Mereka ingin terbebas dari tirani yang selama ini dilakukan oleh kaum laki-laki. Para wanita itu kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Ratu Mega. Hingga di suatu hari, sekelompok bajak laut menyerang pulau tersebut. Tujuannya untuk menculik wanita sebanyak-banyaknya. Sebagai laki-laki normal, tentu saja mereka butuh lubang untuk menyalurkan hasratnya. Namun berkali-kali mencobanya, usaha para bajak laut itu selalu gagal. Bahkan kaum wanita itu berhasil menangkap belasan bajak laut. Dua hari kemudian, 3 pemuda pengangguran sedang berusaha masuk ke pulau tersebut. Tujuan mereka untuk mencari harta karun. Pemuda itu bernama Chang, Chutbo, dan Long. Namun sialnya ketiganya berhasil ditangkap oleh para wanita dan langsung dibawa ke hadapan ratunya. Ditangkap oleh para wanita adalah mimpi buruk buat kaum laki-laki. Sama seperti nasib yang dialami oleh para bajak laut. Setelah tertangkap, mereka dilecehkan dan dikebiri dengan cara dicongkel biji kandenya. Membuat salah satu pemuda bernama Long terlihat shock dan ketakutan. Bukan hanya dikebiri, para laki-laki juga dipasangkan sempak yang terbuat dari baja. Kemudian sempak itu dikunci pakai gembok. Tujuannya agar burung miliknya tidak berkeliaran kemana-mana. Chips, not damaged at all. Liars. No, They're all liars. I can swear. Ketiga pemuda itu kemudian diinterogasi oleh Ratu Mega. Awalnya ketiganya dituduh sebagai anak buah bajak laut. Namun Long berusaha menjelaskan kalau mereka bukan bagian dari kelompok bajak laut. Tujuan mereka datang ke pulau hanya untuk mencari harta karun. Namun Ratu Mega sudah terpercaya dengan omongan laki-laki. Baginya semua laki-laki adalah pembohong. Ratu Mega pun menyuruh anak buahnya untuk memenjarakan 3 pemuda tersebut. Hey, Cheetah. Are you crying? I missed you. What is holding? Hey, what is this? A check. Sementara seorang prajurit memberitahu Ratu Mega kalau di pesisir pantai ada seorang pemuda yang datang ke pulau sambil menggendong seorang perempuan. Setelah pemuda itu dibawa ke hadapan Ratu Mega, pemuda itu mengaku kalau dia bagian dari kaum laki-laki yang tinggal di seberang pulau. Laki-laki itu bernama Ko Hijin. He deserved it. So what? You should teach your men. I was a despicable man. Kedatangan Ko Hijin sebenarnya untuk membawa misi perdamaian. Dia meminta agar Ratu Mega menghapus sistem diskriminasi kepada kaum laki-laki. Jika itu terus dilakukan, maka populasi laki-laki akan mengalami kepunahan. Namun permintaan Ko Hijin itu ditolak mentah-mentah oleh Ratu Mega. Sang ratu pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan menghukum Ko Hijin dengan cara dimasukkan ke dalam kerangkeng dan merendamnya di pinggir laut. Namun adik Ratu Mega bernama Chung Chi rupanya menyukai Ko Hijin. Setelah prajurit kakaknya pergi, Chung Chi mendekati Ko Hijin dan berniat akan membantunya. Ko Hijin pun terlihat heran. Kenapa Chung Chi mau menolongnya? Gadis cantik itu hanya menjawab kalau dia lebih suka perdamaian daripada terus bertikai dengan kaum laki-laki seperti yang dilakukan oleh kakaknya. The men here were all castaways. Sementara di tempat lain, para laki-laki yang tinggal di sebuah pulau mulai mengalami masalah besar setelah jumlah mereka terus mengalami penurunan. Pemimpin mereka bernama Chen Lu sangat khawatir populasi laki-laki akan mengalami kepunahan. Karena alasan itulah Chen Lu berencana untuk mendatangi pulau yang dihuni kaum wanita. Dia berharap kaum laki-laki bisa kembali hidup berdampingan dengan kaum wanita. It's serious. High fever and she's in a coma. Outside, please. Sementara Chang, Chutbo, dan Long berusaha mencari cara agar ketiganya tidak dihukum kebiri oleh para wanita. Pada saat itu Ratu Mega membutuhkan seorang dokter yang bisa mengobati keponakannya yang sedang sakit. Karena tak mau biji kandenya dipotong, Long pun terpaksa berbohong
Dia mengaku kalau temannya bernama Chang adalah seorang dokter. Chang pun bingung dengan ucapan temannya karena dia tak merasa bisa mengobati orang sakit. Ratu Mega pun berjanji ketiga pemuda itu akan dibebaskan dari hukuman kebiri dengan syarat ketiganya bisa menyembuhkan keponakannya. Woman will ever get. For me, he got 36 daughters and 3 wives at home. He deserved it. So what he did. Setelah sepakat, Chang pun dibawa ke ranjang keponakan Ratu Mega. Dia pun dilarang untuk membuka tirai kain yang menutup ranjang tersebut. Tangan Chang mulai meraba-raba di balik tirai kain. Namun dia langsung shock dan terpental dari atas ranjang. Setelah sadar kalau yang diobati bukan seorang wanita, tapi seekor harimau yang sudah dianggap keponakan oleh Ratu Mega. Beruntungnya setelah menggigit tangannya, harimau itu tiba-tiba sembuh dari sakitnya. Ratu Mega pun menepati janjinya untuk membebaskan ketiganya dari hukuman kebiri. Sementara di tempat lain, Chung Chi berusaha menolong Ko Hee-jin. Dia berusaha mengeluarkannya dari kerangkeng. Dari sanalah awal keduanya saling jatuh cinta. Namun gerak-gerik keduanya hampir saja diketahui oleh prajurit Ratu Mega. Setelah merasa aman, Chung Chi pun meminta pemuda yang dicintainya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun sayangnya keberadaan keduanya diketahui oleh seorang kaki tangan Ratu Mega bernama Yao Ling. Namun setelah tahu alasan Chung Chi, Yao Ling pun mengurungkan niatnya untuk menangkap keduanya. Karena apa yang dialami oleh Chung Chi pernah dialami olehnya. Dia sempat berpacaran dengan seorang pemuda sebelum hubungan itu diketahui oleh Ratu Mega. Karena merasa senasib, Yao Ling pun berjanji akan merahasiakan kejadian tersebut. Right. I'll take you to the palace. Palace? Namun aksi ketiganya hampir saja dipergoki oleh para prajurit Ratu Mega. Karena pulau itu sudah dikepung, Chung Chi pun membawa Ko Hee-jin untuk bersembunyi di kamarnya. Chung Chi yakin Ratu Mega kakaknya tidak akan mencurigainya. Come back and marry you. Besok harinya, para prajurit Ratu Mega membawa makanan untuk para laki-laki di dalam penjara. Makanan itu berupa telur kampung dan buah pisang, yang dipercaya bisa meningkatkan kekuatan seksual pria. Ratu Mega sengaja memberi makanan khusus buat para pria, karena sebentar lagi kelompoknya akan mengadakan ritual musim kawin. Nantinya Ratu Mega akan memilih satu orang pria yang paling sehat jasmani dan rohaninya, untuk bercocok tanam dengan 70 wanita sekaligus. Which are you first? Oh, he's very shy. Nice, without that belt. The two of you. Setelah diberitahu ritual musim kawin tersebut, Long dan teman-temannya terlihat senang. Mereka dengan ikhlas menawarkan diri untuk dijadikan objek ritual. Namun Long dan teman-temannya tidak diberitahu kalau nantinya burung mereka akan digilir maraton oleh 70 wanita sekaligus. Jika ular kadut mereka lemas, maka hukumannya biji kandai mereka akan dipotong. These 3 men so difficult. Oh my gosh, don't you? If you can cure a type. Sementara pemuda yang bernama Chang ditugaskan untuk menjadi bidan, agar bisa membantu salah satu prajurit Ratu Mega yang mau melahirkan. Do this. Get up. Namun malangnya, para wanita itu kebanyakan melahirkan bayi laki-laki. Ratu Mega pun menyuruh anak buahnya untuk membuang bayi-bayi itu ke tengah laut. Sementara di seberang pulau, para laki-laki sudah menunggu untuk menyelamatkan bayi-bayi tersebut. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa menyelamatkan populasi laki-laki yang hampir punah. Namun malangnya hanya satu bayi yang berhasil diselamatkan, dan sisanya sudah menjadi santapan ikan hiu. God, how many more? This one Tinyun swore that one day he'd wipe out this. Hingga di suatu hari, hubungan Chung Chi dan Ko Hee-jin akhirnya diketahui oleh Ratu Mega. Setelah sang ratu memergoki Ko Hee-jin yang mau keluar dari kamar kekasihnya. Merasa telah dibohongi dan dikhianati oleh adiknya, Ratu Mega pun mengancam akan membunuh Ko Hee-jin. Namun tiba-tiba Chung Chi menusuk perutnya dengan pisau. Baginya lebih baik mati jika kekasihnya dibunuh oleh kakaknya. Karena tak mau kehilangan adiknya, Ratu Mega pun memberi kesempatan kepada Ko Hee-jin untuk secepatnya meninggalkan istananya sebelum dia berubah pikiran. Come on, hurry up. I think. How? But I'm no good. Take the young one. Sementara di dalam penjara, Long akhirnya dibawa oleh prajurit Ratu Mega untuk dihukum kebiri karena burungnya tak sanggup membuahi 70 wanita. Hukuman kebiri tersebut membuat Long benar-benar merasa trauma. Hingga akhirnya setelah biji kandainya dipotong, Long pun memutuskan untuk menjadi wanita.
Karena merasa kasihan melihat kondisi sahabatnya, Chang dan Chutbo berusaha menghiburnya. Long pun hanya bisa menangis terharu. Dia pun meminta sahabatnya untuk mencarikan calon suami, jika nanti bisa bebas dari kekejaman yang dilakukan oleh kaum wanita. Sebulan kemudian, pulau itu kembali diserang oleh para bajak laut. Misi mereka kali ini untuk membebaskan adik ketua bajak laut yang ditawan oleh Ratu Mega. Dengan persiapan yang lebih matang, gerombolan bajak laut itu berhasil merangsek masuk ke dalam istana. Namun sayangnya adik ketua mereka tak berhasil diselamatkan setelah tewas tertimpa batu saat menemukan harta karun yang dicarinya. You vile man. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Namun kali ini para bajak laut berhasil membuat para wanita kewalahan. Di saat Ratu Mega hampir terbunuh, kelompok laki-laki yang dipimpin oleh Chen Lu akhirnya datang untuk membantu para wanita. Meskipun Ratu Mega sangat anti terhadap laki-laki, Chen Lu masih menyimpan harapan. Pemimpin para wanita itu bisa menerima kembali sosok laki-laki dalam hidupnya. Setelah berhasil mengalahkan para bajak laut, kelompok laki-laki pun akhirnya larut dalam sukacita. Setelah Ratu Mega memutuskan untuk kembali hidup berdampingan dengan para laki-laki, dia akhirnya sadar kalau wanita sangat membutuhkan laki-laki untuk melindungi mereka dari serangan bajak laut. Cerita pun akhirnya selesai.